Indonesia masih menunggu. Proses produksi Rafale di Prancis terganjal antrian global yang memanjang. Proyek pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa proses pengiriman masih belum terrealisasi sesuai jadwal awal. Kesepakatan besar antara Indonesia dan Prancis, yang ditandatangani beberapa tahun lalu, sempat dipuji sebagai langkah penting modernisasi kekuatan udara nasional. Namun hingga kini, jet tempur generasi 45 tersebut belum juga mendarat di tanah air. Menurut sumber industri pertahanan Eropa, proses produksi dan penyesuaian sistem pada unit-unit Rafale pesanan Indonesia masih berlangsung. Setiap pesawat memerlukan integrasi berbagai komponen sensitif, termasuk avionik, radar AESA, sistem peperangan elektronik, serta konfigurasi persenjataan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara. Tahap penyesuaian inilah yang disebut menjadi faktor utama keterlambatan. Pemerintah optimistis bahwa keterlambatan ini tidak akan mengganggu tujuan jangka panjang modernisasi pertahanan nasional. Indonesia menekankan bahwa pihak Prancis tetap menunjukkan itikat baik dan menjalin komunikasi rutin terkait perkembangan terbaru. Di sisi lain, beberapa analis menilai bahwa antrean panjang pembeli internasional turut memengaruhi kecepatan pengiriman. Prancis kini tengah memenuhi pesanan dari beberapa negara sekaligus, sehingga kapasitas lini produksi Dassault Aviation harus dibagi secara ketat. Indonesia, yang memesan 42 unit Rafale dalam kontrak bertahap, berada dalam daftar prioritas tetapi tetap harus mengikuti jadwal produksi global. Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa proses pengadaan masih berjalan normal dan tidak ada perubahan dalam komitmen pembelian. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa keterlambatan semacam ini lazim terjadi dalam industri pertahanan, terutama untuk pesawat tempur berteknologi tinggi yang memiliki banyak proses verifikasi sebelum dikirimkan. Di tengah dinamika ini, muncul kekhawatiran publik mengenai kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara di tengah meningkatnya tensi keamanan kawasan. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia dalam menghadapi tantangan modern, menggantikan sejumlah jet yang sudah menua. Meski demikian, para ahli meyakini bahwa begitu unit pertama tiba, Indonesia akan mendapatkan lompatan kemampuan yang signifikan dalam sektor pertahanan udara. Untuk saat ini, pemerintah berharap bahwa tahap awal pengiriman dapat segera rampung dalam waktu dekat. Sembari menunggu, Indonesia terus memperkuat kerja sama strategis dengan Prancis, termasuk program pelatihan pilot, teknisi, serta rencana pembangunan fasilitas pendukung Rafale di berbagai pangkalan udara utama. Sejumlah pengamat pertahanan menilai bahwa situasi ini sekaligus mencerminkan tantangan besar yang dihadapi negara-negara berkembang ketika melakukan modernisasi militer melalui kerja sama internasional. Tidak hanya menyangkut aspek pendanaan, proses pengadaan alutsista canggih seperti Rafale selalu melibatkan negosiasi panjang, proses produksi rumit, hingga kebutuhan sinkronisasi dengan kemampuan industri dalam negeri. Indonesia, yang menargetkan kemandirian pertahanan jangka panjang, harus memastikan bahwa setiap pengiriman pesawat tempur juga disertai transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Kedatangan jet tempur berkemampuan multirole tersebut digadang-gadang akan menjadi tonggak penting sejarah modernisasi kekuatan udara nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi Prancis, pemerintah dan industri pertahanan, khususnya Dassault Aviation, di bawah tekanan untuk memprioritaskan pesanan negara sekutu Eropa yang terdampak dinamika keamanan global. Tuntutan modernisasi dari negara-negara NATO pasca meningkatnya ketegangan geopolitik global telah membuat kapasitas produksi Dassault bekerja hampir penuh. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam antrean yang lebih panjang dari perkiraan awal, meskipun tetap dianggap sebagai mitra strategis yang penting di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, berbagai sumber menyebutkan bahwa Indonesia telah mengirim beberapa pilot dan teknisi untuk menjalani pelatihan lanjutan di Prancis. Pelatihan ini mencakup penguasaan sistem avionik Rafale, manuver tempur tingkat lanjut, integrasi senjata canggih, hingga penggunaan sistem peperangan elektronik yang menjadi salah satu keunggulan jet tersebut. Meski pesawatnya belum tiba, persiapan sumber daya manusia ini dianggap sebagai langkah strategis yang akan mempercepat operasionalisasi saat unit pertama akhirnya mendarat di Indonesia. Beberapa analis juga menilai keterlambatan ini memiliki efek ganda dalam konteks geopolitik regional. Di satu sisi, Indonesia dianggap sedang berada dalam posisi menunggu yang cukup mengganggu rencana penguatan armada udara. Di sisi lain,
Keterlambatan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali strategi pengadaan jangka panjang, termasuk kemungkinan diversifikasi pemasok alutsista. Diskusi mengenai potensi kombinasi armada campuran dari berbagai produsen global, baik dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia, mulai kembali mencuat sebagai bentuk mitigasi risiko pengadaan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kontrak Rafale tetap berjalan sesuai kesepakatan dan tidak ada indikasi pembatalan. Justru, hubungan Indonesia-Perancis semakin intens dalam beberapa bulan terakhir melalui kunjungan pejabat tinggi, pembahasan tambahan kerja sama industri, serta peluang kolaborasi di sektor maritim dan teknologi pertahanan lainnya. Perancis sendiri menyatakan komitmennya untuk mempercepat tahapan akhir penyelesaian pesanan Indonesia. Masyarakat kini menantikan kepastian jadwal pengiriman tahap pertama, yang kabarnya sedang difinalisasi. Jika proses ini berjalan lancar, Indonesia diperkirakan mulai menerima unit-unit Rafale awal dalam beberapa tahun mendatang. Di tengah ketidakpastian waktu kedatangan jet tempur Rafale, berbagai spekulasi mulai bermunculan mengenai dampak yang mungkin timbul terhadap rencana jangka panjang modernisasi pertahanan Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa keterlambatan ini dapat berdampak pada kesiapan operasi TNI Angkatan Udara, terutama karena sejumlah pesawat lama seperti F-5 dan sebagian F-16 blok awal telah memasuki masa akhir operasional. Ketergantungan pada armada lama tersebut membuat urgensi penggantian semakin meningkat, dan publik berharap pemerintah mampu mengelola transisi ini tanpa mengurangi tingkat kewaspadaan nasional. Meski demikian, sumber dari lingkungan pertahanan Indonesia menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya adalah memperpanjang masa pakai pesawat tertentu melalui pemeliharaan mendalam, modernisasi avionik, serta peningkatan kemampuan teknis yang memungkinkan armada yang ada tetap bertahan hingga Rafale tiba. Selain itu, Indonesia juga memperluas kerjasama dengan negara-negara sekutu untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kemampuan tempur jangka pendek. Seiring berkembangnya informasi mengenai keterlambatan tersebut, Prancis disebut aktif berupaya memberikan jaminan bahwa proses produksi tetap berada pada jalur yang benar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tim teknis Dassault Aviation telah melakukan sejumlah presentasi khusus kepada delegasi Indonesia, termasuk menunjukkan kemajuan produksi dan integrasi sistem pada unit-unit yang sedang dalam pengerjaan. Keterbukaan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan kedua negara dan memastikan tidak ada kesalahpahaman dalam eksekusi kontrak. Hubungan diplomatik Prancis-Indonesia sendiri tetap hangat dan bahkan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Prancis melihat Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan yang memiliki potensi besar, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Di sisi lain, Indonesia menilai Prancis sebagai negara yang memiliki komitmen kuat dalam menyediakan teknologi militer mutakhir dan dukungan strategis jangka panjang. Karena itu, keterlambatan ini tidak dianggap sebagai hambatan serius dalam relasi kedua negara, melainkan konsekuensi teknis dari sebuah proyek besar dan kompleks.